Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dian di pembelajaran IPA untuk kelas 7. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Lanjutan yang kemarin. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan aspek yang dapat diukur dan tidak dapat diukur, membandingkan satuan baku dan tidak baku, menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran, memahami cara mengkonversi satuan. Pengukuran dalam IPA. Pengukuran dalam IPA adalah aktivitas mengukur. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Contoh, mistar untuk mengukur besaran panjang, timbangan atau neraca untuk mengukur besaran massa, sedangkan jam dan stopwatch untuk mengukur besaran waktu. Dalam pengukuran akan dihasilkan nilai pengukuran. Nah, di sini biasanya ditulis misal panjang 7 cm. Maknanya di sini panjang menunjukkan besaran, 7 menunjukkan nilai, cm menunjukkan satuan. Hal ini juga berlaku pada massa, waktu, dan besaran lainnya. Di dalam pengukuran ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, besaran. Nah, besaran apa yang akan diukur? Misal, panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Untuk nilai, nilai biasanya dituliskan dalam bentuk angka atau bilangan. Untuk satuan, dapat berupa kata atau huruf yang mengiringi nilai suatu besaran. Contoh, untuk besaran panjang, satuannya meter, waktu detik, celcius, suhu. Alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Jika yang akan diukur adalah panjang, berarti yang digunakan adalah mistar. Jika waktu, stopwatch, dan jika suhu, termometer. Perhatikan gambar apel berikut. Pada objek apel ini, ada aspek yang dapat diukur dan ada yang tidak dapat diukur. Nah, yang dapat diukur itu dinamakan besaran. Nah, besarannya seperti massa, berat, keliling. Sementara aspek yang tidak dapat diukur dinamakan bukan besaran, seperti warna, rasa, dan tekstur. Satuan. Dalam pengukuran, ada 2 macam satuan. Satuan baku dan satuan tidak baku. Mengapa dinamakan satuan baku? Karena satuan ini sudah resmi, di mana hasil pengukurannya akan berlaku dan dipahami oleh semua orang. Sementara satuan tidak baku adalah satuan yang tidak resmi. Mengapa tidak resmi? Karena hasil pengukurannya tidak berlaku untuk semua orang. Contoh dari satuan baku pada besaran panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Pada besaran waktu, seperti jam, menit, detik. Pada besaran massa, seperti kilogram, hektogram, gram, dan seterusnya. Sementara itu, satuan tidak baku itu seperti jengkal, depa, langkah, dan tali. Satuan baku ini perlu agar hasil pengukuran dapat bersifat universal atau dapat berlaku umum untuk semua orang. Itulah makanya mengapa satuan baku ini penting. Selain itu, satuan baku juga berguna dalam konversi satuan. Konversi satuan. Konversi satuan adalah proses merubah nilai suatu satuan berdasarkan tingkatannya. Nah, bisa dilihat di sini tangga konversi satuan. Ini contohnya pada panjang. Nah, pada panjang biasanya terdapat 7 anak tangga, di mana prinsipnya seperti yang dipelajari di SD. Di sini ada
turun tangga, ada naik tangga. Nah, untuk turun tangga, setiap kali turun satu tangga kali 10. Sementara untuk naik satu tangga itu bagi 10. Begitupun dengan yang pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini untuk luas, pangkat 3 untuk volume. Contoh soal. Nah, contoh soal pertama. 10 km sama dengan titik-titik meter. Penyelesaiannya 10 km sama dengan, nah, kita perhatikan kilometer ke meter posisinya di mana. Kilometer ke meter itu posisinya turun. Turun 1, 2, 3 tangga. Berarti ada 3 kali pengulangan 10. Nah, berarti untuk penurunan 3 tangga, berarti dikali 1000. Nah, sementara 10 tadi kan miliknya atau di samping si kilometer. Berarti 10-nya kita taruh di sini. Kemudian 1000 adalah pembandingan kilometer ke meter. 10 kali 1000 sama dengan 10.000. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, 50 cm sama dengan titik-titik gram. Penyelesaiannya 50 cm sama dengan titik-titik gram. Kita anggap centigram adalah sentimeter di sini dan gram adalah meter di sini. Posisinya sentimeter ke meter itu naik. Naik berapa tangga? 1, 2. Nah, jika naik 2 tangga berarti terjadi 2 kali pengulangan pengali 10. 10, 100. Nah, berarti sentigram ke gram itu dibagi 100. Nah, awalnya si sentigram punya nilai 50. Dibagi dengan pembanding sentigram ke gram itu 100. Berarti 50 per 100 sama dengan setengah gram atau 0,5 gram. Contoh terakhir. Nah, ini contoh untuk waktu. Contohnya 15 menit sama dengan titik-titik jam. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 15 menit. Nah, 15 menit itu kita letakkan di sini. Lalu jarak menit ke jam itu adalah 1/60 jam. Berarti penyelesaiannya 15 per 60 jam sama dengan 1/4 jam. Di mana datangnya 1/4? Sama-sama dibagi dengan angka paling kecil. 15 bagi 15, 60 dibagi 15. Maka didapatkan hasil 1/4 atau 0,25 jam. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.